Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Syafira Fadilah, NPM 1954051013 dari kelas THPA. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait data. Di sini dapat kita lihat bagian materi terkait data yang akan saya jelaskan, yaitu statistika, pengumpulan data, penyajian data berupa diagram dan tabel, ukuran pemusatan data berupa mean, median, dan modus. Statistik adalah ilmu suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka, atau ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Data sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data berdasarkan jenis cara pengumpulannya, yaitu yang pertama, pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi ini merupakan cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Pengamatan ini disebut juga penelitian lapangan. Yang kedua adalah penelusuran literatur. Cara pengumpulan ini adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan dari data penelitian sebelumnya. Penelusuran literatur disebut juga pengamatan tidak langsung. Yang ketiga, penggunaan kuesioner atau angket. Cara pengumpulan data ini dengan menggunakan daftar pertanyaan atau angket atau daftar isian terhadap objek yang diteliti berupa populasi. Yang keempat adalah wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung yang mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti. Selanjutnya adalah pengumpulan data berdasarkan banyaknya data yang diambil. Yang pertama adalah sensus. Cara pengumpulan data ini, seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh dari hasil sensus disebut data sebenarnya, atau sering disebut parameter. Yang kedua adalah sampling, yaitu cara pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Cara pengumpulan sampel terbagi menjadi dua. Yang pertama, cara acak atau random, dan yang kedua bukan acak atau non-random. Cara acak adalah suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi sampel, di mana setiap elemen mempunyai kesempatan yang sama. Cara ini dianggap objektif. Samplingnya disebut probability sampling, yang mempunyai probabilitas sama. Selanjutnya adalah cara bukan acak, yaitu suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, di mana setiap elemen tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Cara bukan acak lebih bersifat subjektif. Data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Sebagai contoh, Universitas Lampung adalah universitas negeri pertama dan tertua di Provinsi Lampung. UNILA ditetapkan pada tanggal 23 September 1965 berdasarkan surat keputusan Menteri PTIP. Selanjutnya adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung dengan langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sebagai contoh, nilai kimia analitik Dita, Rahma, Gea, Hilma, Vairusita, Angel, Mona, dan Hulai adalah 96, 89, 90, 94, 88, 89, 88, dan 92. Yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data ini dapat disajikan dalam bentuk diagram. Beberapa contoh diagram dapat kita lihat pada gambar tersebut. Yang pertama adalah diagram batang, yang kedua adalah diagram garis, yang ketiga adalah diagram pastel dan diagram lingkaran, dan masih ada diagram-diagram lainnya. Penyajian data juga dapat berupa tabel. Berikut adalah contoh penyajian data berupa tabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu nilai dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut.
atau dapat mewakili suatu sampel. Ukuran pemusatan data diantaranya mean, median, dan modus. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mean. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Mean terbagi atas data tunggal dan data kelompok. Yang pertama adalah data tunggal. Data tunggal dapat dicari dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N. Contoh soal. Diketahui suatu data dengan nilai 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Tentukan mean dari data tersebut. Lalu ke penyelesaian. Kita dapat menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N, di mana sigma X itu merupakan jumlah sampel dan N merupakan banyaknya sampel. Jadi, X bar sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 dibagi 10 sama dengan 61 dibagi 10 sama dengan 6,1. Jadi mean dari data tersebut adalah 6,1. Selanjutnya adalah mean dari data berkelompok. Mean dari data berkelompok dapat ditentukan dengan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. FI sendiri merupakan frekuensi, XI merupakan nilai tengah. Nilai tengah merupakan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Contoh soal. Diketahui tabel pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah penyelesaian. Yang pertama, kita harus menentukan nilai XI-nya terlebih dahulu. Rumus XI adalah XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas atasnya adalah 5 dan batas bawahnya adalah 6. 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Jadi, XI-nya sama dengan 5,5. Lalu, tentukan nilai mean. Dengan menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI sama dengan 279 dibagi 30 sama dengan 9,3. Jadi, mean dari data tersebut adalah 9,3. Selanjutnya, kita akan membahas median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Jadi, sebelum menentukan nilai tengah dari data, kita harus terlebih dahulu mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Sebagai contoh, hitunglah rata-rata dari data 66462556768. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah urutkan data dari yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 2, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8. Selanjutnya adalah cari nilai yang terletak di tengah urutan data tersebut, sehingga dapat diketahui data yang berada di tengah adalah 6. Jadi, mediannya adalah 6. Selanjutnya, apabila data genap, nilai data yang berada di tengah dapat dijumlahkan dan dibagi 2. Sebagai contoh, terdapat data 2, 4, 5, 5, 3, 3. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil, yaitu 2, 3, 3, 4, 5, 5. Selanjutnya, tentukan nilai yang berada di tengah. Dapat dilihat bahwa nilai yang berada di tengah adalah 3 dan 4. Jadi, 3 ditambah 4 dibagi 2. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Jadi, median dari data tersebut adalah 3,5. Jadi, yang tadi adalah median data tunggal dan sekarang adalah median data berkelompok. Jadi, median data berkelompok dapat dihitung dengan rumus tersebut. Dengan keterangan ME sama dengan median, XII sama dengan batas bawah median, N sama dengan jumlah data, FKII sama dengan frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, FI sama dengan frekuensi data pada kelas median, P sama dengan panjang interval kelas. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Sebanyak 20 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya.
Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok. Hitunglah median berat badan mahasiswa tersebut. Penyelesaian. Dari data tersebut dapat dilihat jumlah data adalah 26, sehingga mediannya terletak di antara data ke-13 dan 14. Secara sistematis dapat diketahui batas bawah median adalah 60,5, jumlah data adalah 26, frekuensi kumulatif data di bawah kelas median adalah 9, frekuensi data pada kelas median adalah 5, panjang interval kelas adalah 5. Dari nilai-nilai tersebut, dapat kita hitung median dengan menggunakan rumus median data berkelompok. Jadi, ME sama dengan 60,5 ditambah dalam kurung 26 dibagi 2 dikurang 9 per 5 dikali 5 sama dengan 60,5 ditambah 4 dan hasilnya 64,5. Jadi, median berat badan mahasiswa pada tabel tersebut adalah 64,5. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah modus. Dalam matematika, secara sederhana, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Sebagai contoh, diketahui suatu data, yaitu 2, 3, 2, 5, 4, 4, 5, 5, 1, 1, 6. Tentukanlah modus dari data tersebut. Penyelesaian. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah data harus terlebih dahulu diurutkan. Jadi 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6. Lalu langkah selanjutnya adalah ditentukan frekuensi dari masing-masing data dan diambil nilai yang paling sering muncul. Dapat kita lihat angka 1 muncul sebanyak 2 kali, angka 2 muncul sebanyak 2 kali, angka 3 muncul sebanyak 1 kali, angka 4 muncul sebanyak 2 kali, angka 5 muncul sebanyak 3 kali, dan angka 6 muncul sebanyak 1 kali. Dari uraian tersebut, dapat kita lihat bahwa angka 5 adalah angka yang paling sering muncul. Jadi, modus dari data di atas adalah 5. Selanjutnya adalah modus data kelompok. Modus data kelompok dapat dihitung dengan rumus tersebut. Dengan keterangan TB sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus, dan P sama dengan panjang kelas interval. Selanjutnya contoh soal. Berikut ini adalah nilai statistik jurusan pertanian sebuah universitas. Berapakah modus nilai statistik mahasiswa tersebut? Selanjutnya kita ke penyelesaian. Dari data tersebut dapat kita ketahui tepi bawah kelas modus adalah 65,5. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus adalah 13. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus adalah 13. Selanjutnya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus adalah 6. Dan yang terakhir, panjang kelas interval adalah 5. Dari tabel di atas, kita bisa mengetahui bahwa modus terletak pada kelas interval keempat, karena kelas tersebut memiliki frekuensi terbanyak, yaitu 27. Selanjutnya adalah mencari modus dengan rumus yang telah kita ketahui. Jadi, MO sama dengan 65,5 ditambah 13 per 13 ditambah 6 dikali 5 sama dengan 65,5 ditambah 3,42 sama dengan 68,92. Jadi, modus nilai statistik mahasiswa tersebut adalah 68,92. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan atau kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.